Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Alfa dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782097. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan pada lab session 14, yaitu tentang video penjelasan. Ini poin yang C, di mana di dalam video penjelasan ini ada yang pertama ada deskripsi mengenai API yang dibangun. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan mengenai endpoint yang telah dibangun. Lalu yang ketiga ada keamanan atau autentikasi atau otorisasi yang dilakukan pada API. Lalu yang terakhir yaitu demo program secara hands-on pada yaitu merunning semua endpoint yang telah dibangun. Nah, langsung saja pada yang pertama yaitu deskripsi mengenai API yang telah dibangun. Nah, di sini saya akan membuka laporan praktikum saya, di mana di sini saya sudah menulis deskripsi API yang telah dibangun. Nah, pada lab session 11 kemarin, mahasiswa diminta untuk membangun REST API untuk membuat platform penjualan jajanan kampus berbasis Python Flux. Sistem ini menyediakan fitur pengguna kampus sebagai penjual ataupun pembeli untuk melakukan transaksi makanan secara daring Nah, lalu pada lab session 12, mahasiswa mengembangkan endpoint CRUD, yaitu CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, itu untuk dua identitas utama, Snack dan user yang terintegrasi dengan database SQLite, yaitu menggunakan SQLalchemy. Lalu tugas ini juga mencangkup validasi data serta membuat dua endpoint berbeda, yaitu pendaftaran user dan penambahan oleh admin. Selanjutnya pada lab session 13 pada minggu kemarin, mahasiswa menerapkan sistem authentication dan authorization menggunakan JWT, yaitu JSON Web Token. Nah, selain itu sistem diperkuat dengan pembatasan akses, yaitu role based access control terhadap beberapa endpoint yang sesuai dengan peran pengguna, yaitu admin, pengguna, dan pembeli. Lalu pada minggu ini, yaitu lab session 14, mahasiswa kembali menambahkan fitur rating dan review untuk produk yang telah dibeli. Nah, serta membuat validasi jumlah stok saat pemesanan. Mahasiswa membuat model rating membataskan akses rating hanya untuk pembeli yang pernah memesan saja, lalu menampilkan rating produk secara publik. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan respon message dan error handling di semua endpoint. Sudah untuk poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yaitu penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Nah, langsung saja di sini saya akan membuka kodenya. Nah, di sini ada beberapa endpoint yang telah dibangun, yaitu endpoint snack, user, register, order, dan rating kalau nggak salah. Oke, langsung saja di sini. Nah, yang pertama ada endpoint snack. Di sini menggunakan dep get, yaitu menggunakan fungsi dep get all snack. Nah, ini digunakan untuk menangani permintaan get ini dengan URL/snack. Nah, fungsi ini mengambil semua data yang di tabel yang telah dibuat menggunakan snack query, yaitu menampilkan semua data menggunakan snack query all ini, lalu dia akan mengubahnya menjadi format JSON Dia akan mengembalikan dalam format JSON ini dengan snack to dict
for snake in snake gitu. Lalu di sini lalu jika data snake sudah ditampilkan, sudah berhasil dikirim, maka dikirim di klien. Nah, di sini juga saya menerapkan exception handling, yaitu menggunakan try exception ini. Nah, jika terjadi error, dia tidak akan berhenti mendadak gitu, maka dia akan memberi pesan error dengan kode 500. Nah, lalu yang kedua di sini terlihat sama bahwa menggunakan endpoint get sama. Nah, di sini menggunakan fungsi def get underscore snake underscore id ini digunakan untuk mengambil data, yaitu mengambil data dengan mengambil data satu snake, yaitu berdasarkan ID-nya melalui endpoint get ini. Nah, gitu. Fungsi ini mencari data snake dengan mencari data snake, yaitu snake query get. Nah, jika ditemukan maka dia akan berhasil. Nah, jika tidak ditemukan maka dia akan membalikan pesan error, yaitu snake tidak ditemukan. Nah, apa sih bedanya antara dua ini? Nah, jadi perbedaannya dari dua endpoint ini adalah snake yang ini akan menampilkan semua informasi tentang snake, semua informasi dari semua snake yang ada. Nah, sedangkan yang method get ini yaitu dia akan menampilkan snake, yaitu informasi snake berdasarkan ID-nya ya berdasarkan ID-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada snake menggunakan method post. Nah, di sini menggunakan create, yaitu create snake. Itu digunakan untuk menambahkan data snake melalui endpoint post dengan URL /snake gitu. Di mana yang hanya bisa mengakses dari create ini adalah hanyalah penjual. Lalu di mana penjual, maka data yang akan dibuat yaitu terdiri dari nama, harga, stok gitu. Nah, jika ada salah satu data yang tidak lengkap, maka dia akan mengembalikan pesan error, yaitu data tidak lengkap, if not all, nama, harga, stok. Nah, lanjut di sini yaitu put. Nah, ini fungsi def update underscore snake underscore id. Ini fungsinya untuk mengubah atau mengupdate data dari snake, yaitu melalui method put dengan /snake dan id yang kita akan ubah atau update dari snake tersebut gitu. Lalu ini yang bisa mengakses atau bisa mengupdate dari snake ini hanyalah penjual. Penjual, jika snake salah ataupun ID-nya tidak ada, maka dia akan
melemparkan error snake tidak ditemukan gitu. Lanjut, di sini ada snake delete. Nah, menggunakan fungsi def delete snake underscore snake id. Nah, ini menggunakan fungsi ini untuk menghapus data snake berdasarkan ID-nya, sama berdasarkan ID-nya tadi. Berdasarkan ID. Nah, ini bisa diakses oleh admin dan penjual saja. Itu. Lalu jika snake tidak ditemukan. Nah, jika berhasil dihapus, maka dia akan mengembalikan pesan message snake berhasil dihapus. Nah, jika tidak berhasil, maka dia akan mengembalikan atau melemparkan pesan error snake tidak ditemukan. Nah, di sini menggunakan exception handling lagi. Nah, selanjutnya endpoint register. Nah, endpoint register ini fungsi def register. Itu untuk membuat akun melalui endpoint post atau method post ini dengan URL/register. Nah, ini data yang dibutuhkan, untuk membuat register ini yaitu username, passwordnya, dan role. Lalu jika data tidak lengkap, maka dia akan membalikan pesan error. Pesan error data tidak lengkap. Nah, jika username-nya sudah pernah dipakai, maka dia akan melemparkan error username sudah digunakan. Lalu di sini endpoint user. Nah, yang pertama menggunakan method yaitu fungsi def create menambahkan user menggunakan method post dengan URL user. WA-nya tadi. Tambahkan user. Lupa. Maaf. Lalu di sini endpoint user yaitu digunakan untuk membuat user baru menggunakan method post dengan URL user. Dan ini hanya diakses oleh admin dan data yang dibutuhkan yaitu username dan role, password. Nah, jadi password yang di sini akan di-hashing sebelum disimpan ke database. Nah, nanti kita praktekkan di Postman. Nah, jika berhasil, maka data user akan dikembalikan dengan format JSON. Format JSON dengan status 201. Jika tidak dan terjadi error, maka dia akan membalikan dengan pesan error dan dengan kode 500. Lalu di sini ada di sini ada get menggunakan fungsi def get all user. Nah, ini untuk mengambil seluruh atau menampilkan informasi seluruh dari user menggunakan method get. Nah, fungsi ini akan mengambil semua data dari user lalu mengembalikan dengan format JSON. User to dig. Nah, jika terjadi error, maka dia akan menampilkan kode 500 ini. Lalu di sini get sama. Nah, di sini sama fungsinya. Ini bedanya hanya di ID.
ini hanya menampilkan salah satu dari si user. Nah, lalu di sini update. Nah, di sini dev update underscore user, dia akan memperbarui atau mengubah data user berdasarkan ID melalui put, dan hanya diakses oleh yang sudah login. Jika ditemukan, maka dia akan berhasil. Nah, data yang ditemukan yaitu data seperti username, password, dan role akan diperbarui sesuai dengan input dari klien. Nah, jika error, maka dia akan membalikan pesan error dengan kode 500. Lalu di sini ada delete, yaitu delete underscore user. Nah, ini fungsinya adalah menghapus data user berdasarkan ID. Berdasarkan ID yang kita ingin untuk hapus melalui endpoint delete ini. Nah, di sini hanya admin yang bisa menghapus, yang bisa disebut yang bisa mengakses delete ini pada user. Nah, di sini jika user tidak ditemukan, maka dia akan melemparkan error ini. Yaitu user tidak ditemukan dengan kode 404. Nah, sedangkan jika berhasil, maka dia akan memberi pesan, yaitu user berhasil dihapus. Nah, lalu di sini endpoint login. Di login. Di sini endpoint login ini gunanya untuk menangani proses login saat menghasilkan JWT atau endpoint ini akan memverifikasi username dan password pengguna, lalu mengembalikan token jika berhasil, dan dia akan menghasilkan token. Nah, program akan memeriksa apakah input dan username ini diisi atau tidak. Nah, lalu yang kedua lalu data pada user query filter ini, maka dia akan mencocokkan data dengan database gitu. Lalu kalau cocok, jika cocok, maka akan dibuat JWT token dengan informasi pengguna, yaitu terdiri dari ID, username, dan role. Jika berhasil, maka dia akan melemparkan token. Jika berhasil, maka dia akan menampilkan kode 200 ini. Jika tidak, 500. Lalu di sini ada login, di order. Lalu di sini ada order, endpoint order. Endpoint order. Nah, endpoint order yaitu fungsi dev create order. Itu gunanya untuk membuat pesanan baru menggunakan method post dan URL/order. Dan ini hanya bisa diakses oleh si pembeli. Data yang dibutuhkan si pembeli.
Jadi data yang dibutuhkan itu adalah ID snake dan jumlah yang ingin dipesan gitu. Sistem ini akan mengecek apakah snack tersedia dan stok mencukupi. Jika stok cukup, maka akan dikurangi pesanan disimpan ke database dengan status pending. Nah, jika berhasil dia akan memberikan kode 200, jika tidak dia akan memberikan kode 500. Nah, selanjutnya di sini ada method get all order. Nah, itu fungsinya untuk mengambil seluruh atau menampilkan seluruh informasi, seluruh data pesanan melalui method get/order. Nah, itu hanya bisa yang diakses yang sudah login saja, Nah, fungsi ini mengambil semua data dari tabel order, dan mengembalikannya dengan format JSON. Lalu di sini ada exception handling. Lalu di sini, nah selanjutnya ada order sama, tapi di sini menggunakan ID. Fungsinya sama menggunakan ID. Jadi di sini dia akan menampilkan informasi orderan berdasarkan ID yang kita inginkan atau ID yang sudah terdaftar di database. Nah, selanjutnya yaitu yaitu update. Nah, fungsi update order ini digunakan untuk mengubah data atau mengupdate data pesanan berdasarkan ID dan menggunakan method put. Dan ini hanya bisa diakses oleh penjual saja. Lalu di sini ada hanya penjual yang bisa diakses. Jika data ditemukan, jika data ditemukan seperti ID snack, buyer ID, quantity dan status akan diperbarui sesuai dengan input dari klien. Nah, jika berhasil, akan menampilkan kode 200, jika tidak maka 500. Nah, selanjutnya ada delete, itu menghapus orderan menggunakan method delete /order/id. Nah, ini menghapus orderan berdasarkan ID yang kita ingin hapuskan. Sama saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu endpoint ratings. Nah, di sini menggunakan create rating. Create rating itu fungsinya untuk menambahkan ulasan atau bisa disebut dengan rating terhadap snack yang telah dibeli. Nah, itu yang bisa mengakses rating ini adalah user yang sudah login. Maka data yang akan dikirim itu terdiri dari snack ID, rating, review, dan buyer ID. Nah,
Lalu sistem akan memeriksa user pernah memesan tersebut sebelum memberikan rating. Nah, jika data tidak lengkap, maka dia akan melemparkan error ini. Maka ini dengan kode 400. Nah, jika dia berhasil, maka dia akan melemparkan kode 200 ini. Jika tidak berhasil juga, maka 500. Nah, yang terakhir adalah fungsi get rating berdasarkan ID. Oke, ini berdasarkan ID fungsi get rating. Nah, ini digunakan untuk mengambil semua data rating, ya, data rating berdasarkan ID-nya. Jadi fungsi ini untuk mencari semua ulasan dari rating dan review yang diberikan untuk snack tersebut. Lalu dia akan mengembalikan format JSON jika berhasil. Jika tidak berhasil, dia akan melemparkan error dengan kode 500. Oke, penjelasan endpoint sudah selesai. Selanjutnya yang poin ketiga, yaitu keamanan autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Poin-poin lagi. Nah, di sini autentikasi itu adalah proses memverifikasi identitas pengguna, yaitu apakah username dan password yang diberikan itu benar atau tidak. Nah, gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan autentikasinya pada endpoint login. Nah, ini. Gitu. Jadi, jika autentikasi ini akan mengecek user tersebut di database, lalu dia akan memvalidasi password dan method password dengan method check password. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga. Nah, ini akses token. Nah, ini jika dia benar, yaitu jika username dan passwordnya itu benar, maka jadi jika benar, maka si server akan membuat JWT token, yaitu berisi identity, yaitu user ID, lalu ada username ini, lalu role. Role itu bisa berupa admin, penjual, dan pembeli. Lalu di sini juga klien akan menyimpan maka klien juga akan menyimpan token dari sini. Token dan itu untuk menggunakan endpoint lainnya yang mengharuskan menggunakan token. Nah, selanjutnya ada otorisasi. Nah, otorisasi itu semacam proses menentukan hak. Nah, itu ya. Proses menentukan hak apa yang boleh apa yang bisa dilakukan user berdasarkan perannya. Nah, seperti contoh di sini. Nah, contohnya di Snack. Nah, ini. Snack ini. Nah, contohnya pada Snack ini berarti hanya yang mempunyai hak untuk menambahkan snack itu adalah penjual. Lalu di sini juga ada order. Mana ya order? Nah, di sini juga untuk menghapus user, maka
jika ingin menghapus user, yang mempunyai hak adalah admin gitu. Maka selain admin, maka dia tidak bisa dihapus gitu. Dia tidak semacam tidak ada izin gitu. Nah, dan banyak lagi di sini. Nah, di sini lalu order. Nah, order ini dia akan order snack. Jadi yang hanya bisa order snack itu adalah pembeli gitu. Pembeli. Oke. Di sini. Nah, ini juga pun untuk mengupdate dari order itu adalah si penjual. Di sini untuk menghapus order hanyalah admin gitu. Rating udah. Oke, selanjutnya. Nah, poin keempat adalah demo program, yaitu running semua endpoint. Oke, di sini kita running dulu di sini. Terminal. Oke. Ya. Nah, di sini sudah berhasil. Dia akan memberikan link HTTP ini. Kita salin, kita taruh di Postman. Nah, di sini. Nah, yang pertama di sini saya akan menambahkan coba snack ya. Snack dengan raw body. Oke. Nah, di sini nama kita coba dulu nih. Misalnya di sini saya akan menambahkan jamur crispy. Nah, di sini jangan lupa koma. Lalu di sini harganya itu misalnya di sini kita buat 2000 saja. Lalu stoknya misalnya hanya tinggal 25 lagi. Lalu ID penjualnya kita beri saja 18 coba ya. Ini sudah, kita coba. Nah, di sini ada pesan yaitu missing authorization header. Maka di sini dia akan memerlukan token dari si penjual. Maka di sini saya akan menambahkan register. Ya, menambahkan register. Di sini post register. Nah, register sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan membuat register, yaitu user terdiri dari penjual, pembeli, dan admin. Username. Nah, di sini kita kasih username-nya penjual dulu ya, penjual 5 gitu. Lalu password di sini jual pas 5 jual 5. Lalu di sini role. Nah, role-nya itu ya sebagai penjual. 5. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini sudah berhasil dengan kode 200 created. Nah, maka kita akan mengecek di database apakah dia terdaftar di database. Gini
Sabar. Open database. Oke. Nah, di sana kita Nah, di sini dia akan menambahkan register di database. Nah, ini sudah berhasil dengan ID 11 dan username-nya penjual sama seperti tadi dan role-nya sebagai penjual. Lalu password-nya di sini dia menggunakan kalau nggak salah hashing. Dia akan membuat password yang secara acak terdiri dari angka dan huruf. Oke, sudah. Nah, di sini sudah, kita buat register lagi. Di sini registernya kita buat kita copy saja ini pembeli. Nah, username-nya di sini sebagai pembeli. Ini beli pas. Beli. Aduh, mana sih kursornya? Pembeli. Nah, kita send lagi. Oh, di sini lupa. Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu di sini kita tambahkan register lagi untuk admin. Admin. Nah, sudah jadi. Nah, di sini ini kan udah jadi. Lalu di sini kita akan login terlebih dahulu untuk menambahkan snack ini. Di sini ya, kita login. Oke. Body. Nah, ini kita copy saja di bagian ini. Tekan tombol yang ini. Body raw. Sini kita akan login, apakah bisa? Nah, di sini ketika kita sudah login, maka dia akan memberi akses token yang terdiri dari banyak sekali. Nah, kita salin saja. Kita salin aja sini. Nah, di sini kan butuh token. Jadi kita tambahkan bearer token. Lalu di sini kita show fee. Nah, di sini kan sudah terdaftar. Apakah di sini berhasil? Role tidak sesuai. Kenapa role tidak sesuai? Tidak sesuai. Oke, kita lihat video dulu.
tidak sesuai. Penjual benar. Penjual benar. Itu sesuai ini. Kita coba-coba aja. Itu tidak benar ya. Oke, salah. Body raw crispy bener. Coba ya. Jual pas bener. Sen. Aduh. Tidak bisa. Rollnya tidak sesuai. Sen. Apakah kita akan kita coba kita membuat user dulu di sini. User post body raw. Nah, di sini kita buat user dulu, coba ya. Mungkin ngaruh username. Di sini username-nya misalnya L. Password tidak bisa ya. Coba 3 play 1 2 3. Di sini misalnya kita roll penjual. Nggak ada ngaruh. Dia akan minta Lister beli pas. Salah ya. Akses ditolak. Roll tidak sesuai. Oke, kita coba terus. Itu bagian login. Aduh, user login. Salah. Coba menggunakan admin saja. Minimal. Admin.
bisa dong. Perasaan tadi coba bisa. Tidak bisa. Kenapa nih? Ini bisa. Keluar. Nah, ini bisa. Akses ditolak, role tidak sesuai. Tidak sesuai. Jika kita get, apakah dia bisa? Nah, kalau get dia bisa. Nah, dia akan mengeluarkan semua snack yang ada pada snack ini, yaitu ada kebab, gorengan, dimsum. Nah, kalau snack push ini tidak bisa kalau push ya. Dan dikasih. Nah, akses ditolak. Mungkin password benar. Baru ya. Kalau tidak sesuai, beri token benar. Menurut dia aman. Rollnya salah ini. Duh, kenapa ya? Di sini kita akan login dulu. 90. Kita akan send. Nah, di sini sudah mengeluarkan token ya.
Ini kita akan di sini sudah menambahkan. Di sini kita akan menambahkan tokennya. Nah, di sini sudah terjadi sudah menambahkan snack baru, yaitu jamur crispy dengan ID 5 dengan harga 20.000, ID penjual 0, lalu dengan stok 25 gitu. Nah, selanjutnya kita coba ya cek dengan get. Kita cek di database. Di database kita snack. Nah, di sini sudah terlihat bahwa penambahan snack baru, yaitu jamur crispy di sini, dan harga stok penjual yang ada. Lalu yang kedua di sini post, lalu kita get untuk melihat semua informasi dari snack. Nah, di sini sudah terlihat yang ada di database tadi itu sudah ada semua. Lalu di sini kita menggunakan ID, coba dengan ID 5 jadi. Nah, keluar bahwa dengan ID 5 itu adalah snack jamur crispy. Lalu yang keempat post sudah put ya gitu, itu kita mengupdate dari snack. Kita put di sini body, misalnya di sini kita akan ID 5 terus dengan bahwa stoknya tinggal 10 lagi dan harganya tinggal menjadi 1.000 lah gitu. Baris. Nah, di sini sudah terlihat bahwa stoknya menjadi 5 dan harga jadi 1.000 gitu. Nah, selanjutnya kita endpoint apa lagi nih? Endpoint delete. Endpoint delete. Penjual saat ini penjual. Di sini saya menggunakan penjual saja. Nah, di sini saya akan menghapus ID berapa ya? ID 3 gitu. Misalnya sudah habis, kita hapus saja. Apakah bisa? Kita coba. Nah, di sini dia akan menampilkan pesan, yaitu snack berhasil dihapus. Jadi kita cek lagi apakah di sini sudah terhapus atau belum snack. Nah, di sini menjadi 3 snack lagi, yaitu kebab, dimsum, dan jamur. Jadi yang gorengan tadi sudah terhapus. Selanjutnya register udah. Kita menambahkan penjual, pembeli, dan admin, lalu user. Di bagian user ini, di sini kita ini sudah jadi 6 saja, kita ganti saja ini 6. Beli persen. Nah, sudah. Lalu admin admin 6.
Nah, di sini dia akan menambahkan user. Oke, di sini sudah. Jadi saya login dulu ke membeli. Nah, di sini saya login dulu ke admin. Aduh, urusan hilang, gak kelihatan. Admin 6. Admin 6. Admin pas 6. Send. Nah, udah mendapatkan token. Nah, kita di sini dia memerlukan token katanya. Nah, di sini sudah ditambahkan bahwa dengan ID 18 dengan role penjual yaitu bernama username-nya L. Itu sudah berhasil. Lalu get. Oke, get. Kita get di sini get. Nah, di sini dia akan menampilkan semua user yang ada. Itu banyak sekali ya. Tuh. Menggunakan ID. Oke, menggunakan ID misalnya 2. Aduh, kayaknya dapat 2. Nah, dia akan menampilkan user berdasarkan ID 2 gitu. Nah, lalu selanjutnya ada put ya, update. Kita update. Itu berdasarkan ID tidak ya? ID. Oh ya, berdasarkan ID. Oke. Sini kita misalnya akan update L. Kita lihat dulu user L, lupa saya. 18. Oke, 18. Di sini kita akan update si passwordnya saja. Ini kita hapus. Hapus. Nah, ini menjadi tambah 4 aja dah. Nah, dia akan update si passwordnya dari ID 18. Selanjutnya, masih kursornya kok nggak kelihatan. Nah, selanjutnya delete. Itu menggunakan ID lagi. Oke, kita hapus aja ini. ID 18 saja, kita hapus ataupun kita hapus nomor 2 aja karena saya udah lupa. Nah, di sini dia akan memberikan pesan user berhasil dihapus. Tuh. Selanjutnya apa nih? Login sudah berhasil. Banyak ya. Login sudah berhasil. Selanjutnya order. Di sini order terdiri dari lengkap. Oke, di sini sebagai pembeli. Kita login dulu sebagai pembeli. Order ini user.
order dengan post body row register. Di sini jangan lupa takut lupa ya. Login di mana login? Oke. Sudah, nanti kita send dulu. Nah, post order. Misalnya kita akan order order snake, ID-nya buyer ID tik 5 aja. 1.7. Lalu statusnya pending juga ya, status udah menunggu pembayaran gitu aja. Apakah bisa tanpa token? Nah, di sini kita perlu token sebagai pembeli. Tekan dulu, refresh biar tidak error. Authorization Nah, di sini saat melakukan orders dia akan mendapatkan status menunggu pembayaran. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya post get. Oke, di sini kita lihat dulu di order. Nah, di sini bagian order ini tuh banyak dengan ID 7, snack ID 5. Oke, udah bisa. Selanjutnya kita get untuk melihat semua informasi di order seperti di database menjadi formattation. Nah, di sini sudah berhasil juga tuh. Nah, selanjutnya kita menggunakan ID. Misalnya di sini kita menggunakan ID 3. Send. Nah, dia akan mengeluarkan informasi data yang menggunakan ID 3. Selanjutnya get sudah. Put ini untuk memperbarui. Oke, kita perbarui lagi. Misalnya di 3 aja sudah dengan ID 3. Ini kita pakai ini aja. Sebentar gitu aja lah status. Tunggu. Sudah melakukan transaksi. Apakah dia terjadi? Get put. Input ya, jangan lupa.
Nah, akses role tidak sesuai. Oke, kenapa tidak sesuai? Oke, jadi yang order ini hanya diakses oleh si penjual. Oke, coba kita login dulu penjual. Penjual 60. Oke. Penjual jual. Nah, sudah mendapatkan tokennya. Nah, di sini sudah terjadi, sudah berhasil bahwa sudah diupdate dan ini hanya bisa diakses oleh si penjual. Selanjutnya delete. Admin. Oke, coba kita delete saja. Apakah dia bisa? Delete. Role tidak sesuai. Salah. Nah, ini dong. Jadi delete ini hanya diakses oleh si admin. Nah, jadi order berhasil dihapus. Nah, selanjutnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu rating. Oke, rating terdiri dari rating, review, buyer, stake ID. Oke, di sini bisa diakses semua. Ratings. Belum, kita akan kasih rating dulu. Raw. Maaf. Dia nelpon. Misalnya Snake ID. Snake ID Snake ID berapa ya? Misalnya kita 3, kita rating 3. Berarti kita rating 5. Lalu astagfirullahaladzim. Review enak BGT. Iya. Send. Lupa. Pembeli 6.
typo. Ini butuhkan token dari token. Nah, dia akan berarti dia berhasil. Coba kita cek di database-nya juga, di rating. Nah, di sini dengan ID 4, wah reviewnya enak banget. Sudah selesai. Ini menggunakan ID. Get, iya ini untuk menggunakan ID. Coba ya. Get, misalnya ID-nya berapa ID-nya di sini? Kita misalnya di 2 saja. Enggak ada. Nah, di sini bawah sudah terlihat ID-nya. Saat kita melihat endpoint get untuk melihat informasi data sudah ada. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Mungkin cukup untuk video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang ataupun kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.